A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini maaf ya teman-teman, insya Allah mau belajar mengaji, menafsirkan ayat demi ayat yaitu ya teman-teman. Di surah Al-Hijr ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-39 ya teman-teman. Semoga selalu mendapat berkah, ridho hidayah inayah dari Gusti Allah SWT untuk kita semua dan seluruh keluarga kita semua dan seluruh orang tua kita semua. Amin Allahumma amin ya teman-teman. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram min salsalim min khama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sungguh Gusti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Itu tadi artinya ya teman-teman ya. Kawan-kawan semua, teman-teman semua. Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitahukan kepada para jenis kanjeng malaikat bahwasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia yang pertama, yaitu kanjeng baginda Rasulullah, kanjeng Nabi Adam alaihissalam ya teman-teman. Dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Wala haula wala quwata illa billahi aliyyil la quwata illa billah. Ini ayat yang ke-29 yang teman-teman yang akan saya baca ini teman-teman. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang artinya, maka apabila Gusti Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kejadiannya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan roh ciptaannya Gusti Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Begitulah dawuhnya atau perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh jenis malaikat ya teman-teman. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Begitu ya teman-teman. Itulah contoh baik sekali ya teman-teman, contoh sangat baik. Begitu didhawuhi ataupun diperintahkan langsung melaksanakan. Mari kita contoh sedapat mungkin ya teman-teman ya. Begitulah setelah Gusti Allah SWT menyempurnakan bentuk tersebut menjadi kanjeng baginda Rasulullah, kanjeng Nabi Adam alaihissalam sebagai hambanya Gusti Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang berjenis manusia gitu. Setelah sempurna kemudian para kanjeng malaikat menunaikan dawuh ataupun perintah pun ataupun dawuhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala bersama-sama ya teman-teman. Wala haula wala quwata illa billahi aliyyil la quwata illa billah. Illa iblis aba ayakuna ma'as sajidin. Ini tadi ayat yang ke-31 ya teman-teman dari surah Al-Hijr. Illa iblis aba ayakuna ma'as sajidin.
kecuali iblis enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Iblis belum ataupun tidak menunaikan dawuhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Iblis tidak menunaikan perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Ini adalah ayat yang ke-32 ya teman-teman dari surah Al-Hijr. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apa sebabnya iblis tidak ikut sujud bersama para mereka? Mereka itu para kanjeng malaikat ya teman-teman, para jenis malaikat. Akan saya lanjutkan ya teman-teman, yaitu ke ayat yang ke-33. Qala lam aqul li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Iblis berkata, iblis sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Gusti Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Itu dengan sungguh-sungguh iblis menolak ataupun tidak mau didhawuhi ataupun tidak mau diperintah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, ditolak ataupun pokoknya iblis tidak mau menunaikan. Iblis beralasan begitu tadi ya teman-teman. Iblis sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Gusti Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Berarti iblis membangkang dan melanggar atas dawuhipun, atas perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Seharusnya kita meyakini setiap perintahnya, setiap dawuhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala kita pastikan benar. Begitulah haknya. Wala haula wala quwata illa billahi alil azim, la quwata illa billah. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Ini dari ayat yang ke-34 ya teman-teman, surah Al-Hijr ayat yang ke-34. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu iblis terkutuk. Itu ya teman-teman, iblis dikutuk oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menolak dawuh ataupun perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, berarti iblis juga menentang kepada dawuhnya ataupun perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis diperintahkan ataupun didhawuhi keluar dari surganya Gusti Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Wallahu a'lam, wallahu akbar, wallahu akbar, wallahu a'lam. Wa innaka alaikal laknata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu iblis sampai hari kiamat. Begitu ya teman-teman, kutukan dari
Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun laknat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada iblis hingga hari kiamat. Berarti iblis tak dapat beribadah. Kita harus hati-hati ya teman-teman, jangan mencontoh yang tidak baik, jangan mengikuti yang tidak baik. Wala haula wala quwata illa billahi alilatim, la quwata illa billah. Kemudian ini ayat yang ke-36 ya teman-teman yang akan saya bacakan ini. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepada iblis sampai hari manusia dibangkitkan." Itu iblis memohon permohonan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepada iblis sampai hari manusia dibangkitkan." Begitu ya teman-teman. Itu permohonan iblis kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Kita lanjutkan ya teman-teman ke ayat yang ke-37 ya teman-teman. Qala fa innaka minal mundzirin. Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu iblis termasuk yang diberi penangguhan." Begitu ya teman-teman, itu iblis ditangguhkan atau diberi penangguhan. Permohonan iblis kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah ayat yang ke-38 ya teman-teman dari surah Al-Hijr. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Itu penetapan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk iblis ya teman-teman. Akan saya lanjutkan ya teman-teman ke ayat yang ke-39 surah Al-Hijr ya teman-teman. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, oleh karena Gusti Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwa iblis sesat, iblis pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan iblis akan menyesatkan mereka semua." Itu artinya ya teman-teman. Iblis berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, oleh karena Gusti Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwa iblis sesat, iblis pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan iblis akan menyesatkan mereka semua." Dalam ayat yang ke-39 ini ya teman-teman, di surah Al-Hijr ini, yang bagi mereka tadi, yang dimaksud dengan mereka itu adalah kita manusia ya teman-teman. Jadi
Iblis itu mengancamnya kepada manusia. Kita harus hati-hati. Padahal di dalam terlaknatnya iblis, terkutuknya iblis, bukan ada, tidak ada salahnya manusia. Kalau kita pikirkan, sedikit pun tidak ada andil salahnya manusia di situ ya teman-teman. Itu iblis hanya mencari alasan, pelarian amarah. Kita manusia yang harus hati-hati ya teman-teman, sama-sama sebagai titahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sebagai hambanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manusia menghamba dan bertakwa dan menghamba hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunaikan oleh para jenis malaikat ya teman-teman. Itu harus kita jadikan contoh juga ya teman-teman. Wala haula wala quwata illa billahi aliyyil la quwata illa billah. Ini dikatakan oleh iblis bahwasanya iblis pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan iblis akan menyesatkan mereka semua. Itu teman-teman. Iblis akan merubah kejahatan terasa indah. Itu kita harus hati-hati, harus beriman, memakai keimanan. Kita merasakan serangan dan samaran iblis kepada kita. Itu sangat samar teman-teman. Itu serangan iblis itu melalui bisikan-bisikan samar, bisikan-bisikan berolok-olok, merubah pikiran kita. Itu bisikan yang tidak kita dengarkan. Itu dapat mendengarnya. Itu wallahu a'lam, wallahu akbar, wallahu akbar, wallahu a'lam ya teman-teman. Namun kita yang jelas, kita tanyakan kepada diri kita, mari kita berbuat baik, menunaikan fardu. Kita ingat perbekalan kita di dunia, dan juga kita ingat perbekalan kita di akhirat. Wala haula wala quwata illa billahi aliyyil la quwata illa billah. Itu cara iblis itu, yaitu teman-teman yang dibilang tipu muslihat, sangat membahayakan kita manusia. Pakai rasa yang bagaimanapun itu rubahnya dari rasa ya teman. Ini maaf, rubahnya serangan iblis itu, bisikan iblis itu dari rasa kita. Kita harus hati-hati. Andaikan kita ini maaf banget. Andaikan ada teman-teman, baik keluarga maupun tetangga, teman karib dan saudara, malas beribadah, malas berhablum minallah, misalnya sholat fardu, malas, itu kita harus hati-hati. Siapa tahu itu ada campur aduknya, ada tumpang tindihnya serangan iblis kepada kita manusia. Dan iblis dapat merasuk ke dalam diri manusia, bersembunyi. Iblis itu kita ketahui bersama-sama ya teman-teman. Iblis itu dari jenis jin, dari golongan jin. Itulah jin yang pertama dulu yang diciptakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu jin bernama iblis itu. Kemudian beranak pinak juga, beranak cucu juga ya teman-teman. Di saat Gusti Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menyempurnakan Kanjeng Baginda Rasulullah, Kanjeng Nabi Adam alaihissalam tadi, itu iblis sudah beranak bercucu, sudah berkembang biak ya teman-teman. Begitu harus kita ketahui bersama-sama untuk kehati-hatian kita atas ancaman iblis. Itu
ya teman-teman, itu berarti iblis itu ya sebagai musuh, sebagai pengkhianat bagi manusia, ya sebagai goda bagi manusia. Itu kita harus jangan lengah, harus mau ataupun tahu caranya mempertanyakan pada diri kita. Jangan sampai diri kita ini menuruti nafsunya iblis, nafsunya syaitan, nafsunya ajazil. Ya teman-teman, itu iblis, syaitan, ajazil itu gulungan, satu gulungan. Wallahu alam, wallahu akbar, wallahu akbar, wallahu alam, wala haula wala quwata illa billahi aliyil quwata illa billah. Ini mudah-mudahan sangatlah bermanfaat ya teman-teman bagi kita semua. Dan teman-teman semua, maafkan saya kalau ada salah saya. Saya masih belajar ya teman-teman, namun insya Allah saya ingin berfaedah. Karena manusia harus berfaedah kepada manusia. Itu pun ajaran dari Kanjeng Baginda Rasulullah kita, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya manusia harus berfaedah kepada manusia, dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak faedahnya kepada manusia. Begitu ya teman-teman, dan semoga tetap seperti kita niat yang dulu tadi, kita bersama teman-teman semua dan orang-orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, mertua-mertua kita, guru-guru kita, sanak saudara, saudara-saudari kita, tetangga kita selalu dalam naungan ampunan nipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan diberi anugerah iman Islam oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga berfaedah di fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.